Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fujan Abdul Latif. Saya dari kelas 12 TKJE. Hari ini saya akan menjelaskan sedikit tentang bab 1 network fundamental. Pertama-tama, saya menjelaskan tentang IP address. Awal kita coba pengenalan dulu aja. Apa itu IP address? IP address atau biasa disebut Internet Protocol Address adalah alamat numerik unik yang digunakan untuk mengidentifikasi perangkat dalam jaringan komputer, seperti internet atau jaringan lokal. IP address memungkinkan perangkat satu dengan yang lain saling berkomunikasi dan mengirim data. Kedua, apa itu subnetting? Subnetting adalah proses membagi satu jaringan IP besar network menjadi beberapa jaringan yang lebih kecil, subnet. Ini dilakukan dengan meminimalkan pemborosan alamat IP, meningkatkan keamanan, dan efisiensi dalam pengelola jaringan. Fungsi subnetting sendiri yaitu menentukan jumlah IP yang bisa digunakan. Yang ketiga, apa itu prefix? Prefix adalah angka yang menunjukkan berapa banyak bit dari sebuah alamat IP yang digunakan sebagai identitas jaringan network. Contohnya 192.168.1.1/26. Ini yang disebut dengan prefix. Fungsi prefix menentukan jumlah IP yang mungkin bisa digunakan. Jadi 192.168.1.1 itu IP address. /26 ini prefix atau host. Langsung kita lanjut ke contoh soal 192.168.1.1/26. Kita langsung saja ke rumusnya. Cara penghitungan IP address. Total IP 32 ini IP versi 4, jumlahnya 32 bit. Jadi 32 dikurangi prefix. Prefix ini /26. Jadi 32 dikurangi 26 sama dengan 6. 2 pangkat 6 sama dengan 64. 6 ini dapat dari sini ya. Lanjut ke subnet mask. Subnet mask itu 256 angka IP versi 4 ya. Jadi 256 dikurangi total IP. Total IP tadi yang 64, ini 256 ini dikurangi 64 sama dengan 192. Langsung saja ditulis di sini 255.255.255.192. Lanjut kita ke IP network. IP network, IP pertama, IP broadcast, IP terakhir. Pertama ada 0, ada 64. 64 itu dapat dari sini ya, dari total IP yang tadi. 64 ditambah 64, 128, 128 tambah 64, 192, 192 tambah 64, 256. Ini sudah mentok ya. Lanjut, 64 dikurangi 1 jadi 63, simpan di sini. 128 kurangi 1 jadi 127, 92 dikurangi 1 jadi 191, 256 dikurangi 256 dikurangi 1 jadi 255. Ini tidak bisa digunakan. Jadi memiliki 4 box subnet yaitu 1, 2, 3, 4. Oke. Lanjut ke IP range. IP range itu jadi IP yang bisa digunakan kalau diberatin mah. Yang bisa digunakan kalau dari blok subnet pertama 1 sampai 62, blok subnet kedua 65 sampai 126, blok subnet ketiga 129 sampai 190, blok subnet keempat 193 sampai 254. Kesimpulannya, total IP 64 subnet mask 255.255.255.192, network address 192.168.1.0, broadcast address 192.168.1.63. Ini ya. Network address adalah yang pertama ini, broadcast address yang ini. Ini berarti di blok pertama ambilnya. IP range atau host ini dari 1 sampai 62. Oke. 1 sampai 62. Jadi IP ini di subnet ke 1 dari 4.
Jadi itu cukup penjelasan dari saya tentang IP address subnetting. Kita lanjut ke IP public versus IP private. IP public adalah IP yang bisa diakses dimanapun asalkan ada internetnya. Contohnya Google, YouTube, Facebook, Instagram. Misalnya, Google memiliki IP public 8.8.8.8. Lanjut IP private. IP private adalah IP yang bisa diakses jaringan lokal WLAN atau LAN atau WLAN. Misalnya, komputer terhubung menggunakan wifi kantor, handphone menggunakan paket data. Ini tidak bisa connect ke komputer karena tidak menggunakan wifi kantor ya. Terkecuali jika komputer terhubung menggunakan wifi kantor dan handphone juga menggunakan wifi kantor bisa connect atau berkomunikasi. Untuk IP private, IP range-nya yaitu 10.0.0.0 sampai 10.255.255.255. Dan ada lagi 172.16.0.0 sampai 172.31.255.255. Dan ada lagi 192.168.0.0 sampai 192.168.255.255. Jadi, pastikan jika ingin setup jaringan lokal atau IP private, gunakan IP range ini. Oke, selain IP range private itu berarti itu IP public. Kesimpulannya, IP public adalah alamat IP yang dapat diakses dari mana saja melalui internet, contohnya seperti IP milik Google yang tadi 8.8.8.8 ya. IP private hanya bisa digunakan dalam jaringan lokal seperti jaringan WiFi kantor atau rumah. Perangkat yang berada dalam jaringan yang sama bisa saling terhubung dan berkomunikasi. Koneksi antar perangkat hanya bisa terjadi jika keduanya berada dalam jaringan lokal yang sama. Contoh, sama-sama terhubung ke WiFi kantor. Itu penjelasan dari saya tentang IP public versus IP private. Oke, kita lanjut ke OSI layer. OSI layer terbagi menjadi 7, yaitu physical, data link, network, transport, session, presentation, application. Kita hanya mengambil 3 ini ya, physical, data link, network, karena itu yang penting untuk engineering. Pertama, saya akan menjelaskan tentang physical. Physical memiliki alat, atau alatnya adalah hub. Fungsi hub menghubungkan komputer dalam satu subnet. Blok subnet 1, kita ngambil ini ya, yang ini, 063 ini. Ini kan satu blok subnet. Yang ini. Ini jika misal PC2 menggunakan blok subnet kedua, kita pakai yang ini ya, 64 sampai 17, kita misalkan 65 kita pakai. Ini tidak akan bisa saling terhubung karena ada 2 blok subnet, jadi berbeda subnet. Jadi kita ganti lagi ke yang 2 ini. Oscillator physical, alat yang hub ini, contohnya jika PC1 ingin berkomunikasi kepada PC2 atau mengirimkan sebuah paket, PC1 akan mengirimkan dulu ke hub. Dari hub akan mengirimkan ke 2 PC ini. Kenapa? PC1 kan tujuannya cuma ke PC2 ya. Karena hub dia mengirimkan ibaratnya kan si PC1 niatnya kan mau ke PC2, tapi hub mengirimkannya akan ke semua komputer yang terhubung dengan hub. Jadi ini contoh lebih jelasnya, jika PC1 ingin mengirim paket kepada PC2, ke hub terlebih dahulu, masuk ke hub dulu, lalu hub mengirimkan ke PC2 dan 3 ke semua terhubung ke hub. Jadi itu data link, alatnya yaitu switch. Fungsi switch menghubungkan komputer dalam satu subnet, sama seperti hub ini ya, sama seperti hub. Ada sedikit perbedaan dari hub dan switch. Kalau tadi kan hub
mengirimkan ke semua yang terhubung ya. Jadi semua tuh dapat pesan dari PC1. PC1 kan niatnya mengirimkan ke PC2 aja. Tapi hub mengirimkannya ke PC2 dan PC3 karena PC2 dan PC3 terhubung pada hub. Kita lanjut ya, kita lanjut membahas ini switch atau data link. Dari PC1 yang ini, PC1 ingin mengirimkan paket kepada PC2, PC1 akan mengirimkannya dulu kepada switch. Nah, kalau switch bedanya, switch akan mengirimkan ke PC2 saja, tidak akan mengirimkan ke PC3. Jadi, jika PC1 ingin mengirim paket kepada PC2 dengan tujuan menggunakan IP PC2 ini ke switch terlebih dahulu. Jadi, PC1 mengirim paket ke switch dulu masuk, lalu switch mengirimkan hanya ke PC2 saja. Tidak seperti hub mengirim ke semua yang terhubung dengan hub. Selanjutnya, network, alatnya router. Fungsi router menghubungkan beberapa komputer yang berbeda blok subnet. Kita contoh ngambil ini ya, IP yang tadi yang di atas kita ke bawahnya. Ini 192.168.1.1.126. Ini kita gunakan IP yang berbeda-beda blok subnet ya. PC1 menggunakan blok subnet yang pertama, yang ini 0 sampai nanti ini dari 1 sampai 62 maksudnya. PC2 menggunakan dari yang blok subnet kedua, PC3 menggunakan blok subnet yang ketiga. Jadi fungsi utama router menghubungkan semua menjadi satu. PC1 bisa berkomunikasi dengan PC2, PC1 bisa berkomunikasi dengan PC3, PC2 bisa berkomunikasi dengan PC3. Jadi intinya fungsi router menghubungkan beberapa blok subnet berbeda menjadi satu. Jadi jika IP-nya berbeda-beda subnet, dengan router semua bisa terhubung atau bisa saling berkomunikasi. Terus router memiliki segmen pada port pertama ini, segmen pertama, port kedua, segmen kedua, port ketiga, segmen ketiga. Kesimpulannya, physical layer perangkatnya hub atau alatnya adalah hub. Fungsinya menghubungkan perangkat dalam satu jaringan PC. Cara kerja mengirimkan data ke semua perangkat yang terhubung broadcast tanpa memperhatikan alamat tujuan. Jadi mengirimnya yang tadi saya sebut. Jadi hub tuh mengirim ke semua yang terhubung dengan hub tersebut. Keterbatasannya tidak efisien karena semua perangkat menerima data meskipun bukan tujuannya. Ini ya poin penting. Data link layer perangkatnya atau alatnya switch. Fungsi menghubungkan perangkat dalam satu subnet dan mengenali MAC address. Cara kerja mengirim data langsung ke perangkat tujuan berdasarkan MAC address sehingga lebih efisien dibanding hub. Ya, jadi kalau data link lebih jadi tertuju ke orangnya langsung, nggak ke orang lain, nggak ke PC lain kalau dibaratin ya. Kita lanjut ke network layer. Perangkat atau alatnya yaitu router, fungsi menghubungkan beberapa jaringan atau beberapa subnet yang berbeda. Cara kerja mengirim data berdasarkan IP address dan dapat meneruskan data antar subnet atau antar jaringan. Jadi meskipun berbeda subnet tapi tetap bisa meneruskan atau mengirim begitu. Inti pentingnya, hub semua data dikirim ke semua perangkat yang terhubung dengan hub ya. Switch data hanya dikirim ke perangkat tujuan. Jadi PC1 tujuannya ke PC2, ya udah bakal ke PC2 aja. Router menghubungkan antar subnet berbeda IP based memungkinkan komunikasi antar jaringan. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.